Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar, ya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai definisi limit itu sendiri, ya. Kata limit kita sering dengar bahwa dari bahasa Inggris limit itu batas, ya. Kita sering dengar unlimited berarti tak terbatas, atau limited edition. Limited edition berarti edisi yang terbatas. Nah, sedangkan di limit fungsi ini apa maksudnya? Nah, di sini di sebuah modul, ya, modul matematika disebutkan bahwa limit fungsi itu adalah nilai pendekatan, ya, di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan. Nah, apa maksudnya? Biar lebih jelas di sini kita dikasih contoh. Misalkan ada sebuah fungsi nih. Fungsinya itu adalah x kuadrat min 4 per x min 2. Di mana x-nya itu nggak boleh sama dengan 2. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai limitnya. Yang mana x-nya mendekati 2, ya. X mendekati AA-nya di sini adalah 2. Misalkan kita langsung aja ganti, ya. Di sini x-nya 2. Nah, untuk menentukan limit aljabar di x mendekati 2, ya, A-nya kita ganti 2, kita bisa gunakan tabel seperti ini. Misalkan x mendekati 2 dari kiri itu maksudnya ini ada 2 nih. Sebelum 2 itu kan ada 1,99, 1,9, ya, lalu 1,8 dan seterusnya. Ini mendekati 2 dari kiri, ya kan? Lalu mendekati 2 dari kanan artinya ya dari yang setelah 2 itu kan ada 2,001, 2,1 gitu dan seterusnya. Nah, ini mendekati dari kanan. Nah, setelah kita substitusi angka-angka ini, misalnya nih kalau 1,8 kita substitusi, itu hasilnya adalah 3,8. Lalu kalau 1,9 kita substitusi ke fx yang ini, itu hasilnya 3,9. Nah, ya, terus yang terakhir ini hasilnya 3,999. Begitu pula dari kanan, ya, kita dekati dari kanan 2,1 hasilnya 4,1. Lalu yang 2,001 itu 4,001. Makin dekat kedua, ya, 2,001 itu hasilnya itu 4,001. Nah, bisa disimpulkan dari sini bahwa kalau didekati 2 dari kiri dan didekati 2 dari kanan hingga akhirnya nanti menuju 2, maka hasilnya itu bisa kita lihat hasilnya mendekati berapa nih? Di sini ini berapa? Ya, betul. Di sini hasilnya mendekati 4, ya. Hasilnya ini mendekati 4. Ingat di sini adalah pendekatan, ya. Hasilnya mendekati 4 baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, bisa ditulis seperti ini. Jadi jika kita substitusi dari kiri dan dari kanan, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini yang 2 min itu artinya limit x mendekati 2 dari kiri. Kalau yang ini x mendekati 2 dari kanan. Sehingga bisa kita simpulkan karena sama gitu, ya. Mau didekati dari kiri 4 hasilnya, didekati dari kanan 4 juga hasilnya, maka limit x mendekati 2 untuk fungsi ini x kuadrat min 4 per x min 2 itu hasilnya 4. Nah, kalau disajikan di grafik itu seperti ini, ya. Ini fungsinya itu adalah seperti ini, berupa garis lurus. Tapi kalau kita substitusi langsung, ya, kalau kita substitusi langsung di sini, misalkan substitusi x-nya 2, maka kalau kita substitusi kan hasilnya 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 kurang 2. Ini hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini 0 per 0 itu istilahnya adalah tak tentu, gitu, ya. Nah, jadi aslinya nggak ada di sini tuh, ya. Ini tuh nggak ada. Tapi nilai pendekatannya adalah 4, gitu, ya. Jadi saat x-nya 2, saatnya x-nya 2 pas disubstitusi nggak ada, tak tentu nilainya. Tapi kita pakai istilah limit tadi, ya. Kita pakai istilah limit pendekatan, bahwa kalau x-nya 2 itu pendekatannya 4, gitu, ya. Meskipun aslinya itu dia tak tentu. Nah, itulah kurang lebih secara konsep mengenai limit, ya. Jadi kesimpulannya nilai limitnya adalah 4.
Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau secara matematis penulisannya itu seperti tadi, limit x mendekati 2f(x) sama dengan L, itu artinya kalau x mendekati A, tapi x-nya nggak sama dengan A, kayak di sini garis bawahnya tidak sama, karena tadi limit itu pendekatan. Maka nilai fx-nya itu adalah mendekati L. Jadi hasil yang tadi pun 4 ini adalah dimaknai mendekati 4 gitu ya. Hasilnya itu mendekati 4. Sebab kalau di aslinya tadi nggak ada tak tentu, tapi kita pakai pendekatan sehingga ada bahasa limit di sini. Ya. Nah, tadi syaratnya juga ya limit kirinya dan limit kanannya harus sama, ya. Ada jika dan hanya jika limit kiri itu sama dengan limit kanan gitu ya. Syarat ini limit bisa dikerjain. Nah, tadi secara konsep seperti itu ya, jadi limit itu adalah nilai pendekatan. Tapi sebenarnya untuk ngerjain soal limit itu sebenarnya caranya mudah banget ya, caranya mudah banget. Yang pertama caranya itu adalah dengan substitusi ya. Kita sudah sering banget substitusi ya. Ini cara ngerjain limit itu adalah dengan disubstitusi. Itu aja dulu yang pertama ya. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama ini silahkan dicatat bahwa limit konstanta yaitu tetap konstantanya. Kalau nah di sini nih ya, ini makna substitusi ini ada di nomor 2 ini. Ya. Ini substitusi. Jadi limit x mendekati A, maka jawabannya adalah A, sehingga x-nya kita ganti dengan A, substitusi doang. Gitu ya. Nah, untuk kasus yang tadi, nanti untuk kasus yang contoh tadi, kalau seandainya disubstitusi menghasilkan bentuk tak tentu, ya, 0/0 contohnya, ini tak tentu, maka cara yang kedua, ya, maka muncullah cara yang kedua, nanti kita bisa faktorkan, ya, caranya itu adalah dengan faktorisasi ya, sinyal faktorisasi, ataupun kalau nggak bisa difaktorisasi yang bentuknya akar, itu bisa kita dengan kali sekawan ya. Jadi ini 3 cara untuk ngerjain limit ya, 3 cara ngerjain limit ya, 3 cara ngerjain limit. Yang pertama substitusi, kalau aman ya tinggal substitusi aja beres. Tapi kalau ternyata substitusi itu tak tentu, menghasilkan bentuk tak tentu, contohnya 0/0 ini, maka bisa difaktorisasi atau cara ketiga itu kali sekawan. Nah, yang sekarang kita fokus dulu ke yang cara pertama ya, substitusi. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi kalau ada perkalian ya bisa kita keluarin dulu. Terus kalau jumlahan tinggal dijumlah, pengurangan tinggal dikurang, dikali juga tinggal dikali, gampang ya. Dibagi tinggal dibagi, pangkat tinggal dipangkatin, akar juga tinggal diakarin. Ya biar lebih paham kita lihat aja soal-soalnya ya. Ya misalkan kita ada soal limit x mendekati 5, ini min 3. Nah karena ini kan konstanta, maka berapapun kita udah pasti jawabannya tetap si konstantanya ya. Jadi ini jawabannya ya udah min 3, berarti jawabannya yang B. Terus yang nomor 5 ini limit x mendekati min 2, x min 4. Nah ini berarti tadi caranya apa? Substitusi gitu ya. Berarti tinggal x-nya kita ganti dengan min 2. Berarti kita hitung min 2 dikurang 4, berarti hasilnya adalah min 6. Berarti jawabannya B juga gitu ya, mudah ya. Jadi semudah itu. Jadi ngerjain limit itu adalah tinggal disubstitusi. Lalu yang keenam ini juga sama. Kita substitusi, x-nya kita ganti dengan min 1, berarti jadi didapat min 1 kuadrat dikurang 1 per min 1 kurang 1. Ini berapa? Jadi 1 kurang 1 per min 1 kurang min 1 itu min 2 ya. Berarti jawabannya 0 per min 2. Nah kalau 0 per min 2 ini boleh ya, hasilnya adalah 0, sehingga jawabannya adalah 0 ya. Yang nggak boleh itu 0 di bawah ya, 0 jadi penyebut itu nggak boleh. Nah ini semudah ini cara ngerjain limit dengan cara substitusi. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut di video berikutnya.